Di awal film, kita diperlihatkan Osaka, Jepang. Seorang yang sedang mengendarai mobil merah muda. Mereka sedang melakukan misi paling berbahaya, pembunuh bayaran yang sudah ditugaskan, dipimpin oleh seorang laki-laki. Dialah yang bernama Fenry, seorang ketua intelijen khusus di mana mereka mempunyai sebuah misi untuk membunuh Yakuza bersama seorang sniper. Dialah yang bernama Kate, seorang pembunuh bayaran profesional yang tidak akan pernah meleset jika dia sudah membidik. Alright, let's dance. Singkat waktu, misi telah dimulai. Kate yang sekarang bertindak sebagai pembunuh bayaran, dia yang sekarang menyamar sebagai turis di tempat ini, bertanya kepada seluruh para penjaga untuk menunjukkan jalan, tetapi itu hanyalah pengalihan. Here, catch. Dengan keahlian dan profesional, Kate langsung di posisi yang sudah ditentukan. Tiba-tiba saja seorang Yakuza bernama Kentaro. Dia langsung datang ke tempat ini untuk bertemu dengan kakaknya. Akan tetapi dari kejauhan, mereka semua tidak menyadari bahwa pembunuh bayaran yang paling mengerikan di seluruh Jepang telah membidik. Akhirnya misi dimulai. Singkat cerita, 10 bulan kemudian, Kate yang sekarang masih berada di Jepang, dia pun masih melakukan misi pembunuhan terhadap orang-orang yang sudah ditugaskan oleh agensi. Kate langsung akan menyamar menjadi seorang biasa, datang ke sebuah hotel dan langsung mengganti baju layaknya seperti wanita feminim. Dia pun langsung datang ke sebuah bar. Tiba-tiba saja ada seorang laki-laki bernama Stephen langsung ngajak bercocok tanam. Steven. Kemudian setelah Kate dijelajahi lubang brewoknya, dia pun langsung mendapatkan pesan dari Fenry untuk bisa menjalankan misinya karena target akan keluar beberapa jam kemudian. Tanpa basa-basi, akhirnya Kate langsung bersiap-siap karena misi ini sangatlah penting sekali. Stephen langsung memberikan uang beberapa gepok untuk bisa membayar karena telah melayaninya. Singkat waktu, Kate yang sudah berada di atas gedung untuk mendapatkan spot yang cocok karena dia akan membidik dari kejauhan seorang kepala Yakuza, sang kakak Kentaro, di mana kemarin tidak berhasil dibunuh. Setelah beberapa bulan menjalani sebuah informasi, namun sayang sekali Kate merasa pusing ketika sedang membidik. Akhirnya dia telah meleset. New point. Stop. Fuck's sake.
Sungguh tanpa diduga, akhirnya Kate langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat kecelakaan semalam. Dokter mengatakan bahwa Kate telah mendapatkan sebuah RSA atau sindrom radiasi akut karena seseorang telah memberikan racun bernama Lodium 204. Dokter mengatakan bahwa racun tersebut adalah racun dengan sangat beresiko. Bahkan Kate mempunyai waktu 24 jam untuk hidup. Semua racun sudah menjalar ke seluruh tubuh dan Kate baru ingat semalam dia meminum sesuatu dari Stephen. Sehingga Kate yang sekarang sudah sadar itu semua adalah jebakan. Akhirnya Kate benar-benar sangat menyesal karena bertemu dengan Stephen. It's possible that... Dengan sigap, Kate langsung keluar dari ruangan perawatan, bertindak sebagai orang medis untuk bisa kabur dari tempat ini. Dia pun terus saja mengganti baju untuk bisa mengelabui seluruh para penjaga. Dengan begitu, tiba-tiba saja si dokter ada di tempat ini. Dengan ditodongkan senjata, dia pun langsung masuk ke dalam ruangan obat, meminta stimulan supaya dia bisa bertahan beberapa jam ke depan. Setelah mendapatkan stimulan tersebut, akhirnya Kate langsung menggondol satu mobil dan melabrak Stephen. Why'd you poison me? Singkat cerita, akhirnya Kate telah mendapatkan Stephen di sebuah ruangan hotel, di mana dia langsung bertanya kenapa meracuninya. Kalau tidak bisa dibunuh. Akhirnya Stephen langsung angkat bicara. Kazuo Sato. He manages a Yakuza club. It's a Kijima clan. Setelah mendapatkan informasi, Kate langsung bertemu dengan Fenrik di markas dan melaporkan apa yang telah terjadi. Dia telah diracuni oleh seseorang bernama Soto Kazao. Itu adalah orang yang paling berbahaya di Jepang karena Fenrik mengatakan salah satu dari target yang harus dibunuh oleh Kate. Namun sayang sekali, walaupun bidikannya telah meleset, mereka semua langsung mendapatkan sebuah peringatan bahwa pembunuh akan datang. Klan ini yang telah dipimpin oleh seorang Yakuza paling mengerikan, dialah yang bernama Kijima. Semua para Yakuza tunduk kepada Kijima. Bahkan target utama Kate adalah Kijima seorang. Namun menemui Kijima pasti sangat mustahil sekali. Kesempatannya hanya tadi malam. Ketika itu juga Kate langsung bertindak akan mencari di manakah Kijima berada. As a start. Singkat waktu, menurut informasi yang telah beredar, Soto Kazao ada berada di tempat ini. Dia yang sedang melakukan rapat paripurna bersama para petinggi, bahkan dengan para pelacur yang ada di tempat ini, untuk bisa memuaskan semua hawa kampretnya. Di mana Soto Kazao yang sekarang sedang berpesta. Namun sayang sekali, di tengah-tengah pesta yang sangat meriah bersama para bondon, akhirnya Kate langsung datang. Seketika semua orang pun langsung shock parah. Penjaga telah dikalahkan. Kemudian Kate langsung mengatakan kenapa dia telah meracuni dirinya. Bahkan misi ini sangatlah penting, sampai-sampai misinya telah gagal karena telah diracuni oleh Soto Kazao. Tanpa diduga, Soto tidak pernah melakukan apapun. Dia pun hanya mengikuti perintah atas Kijima. Namun si Soto tidak mengatakan Kijima berada, sehingga langsung dibunuh. Nobody knows. Crazy! I don't know! Fukio Sero! Where is Kijima?
Kemudian setelah menjalankan pertarungan yang sangat mengerikan, seseorang telah memberikan nama yang bernama Ani-chan, seorang keponakan dari Kijima. Kemudian dia pun langsung datang ke klub malam untuk mencari si Ani. Selang beberapa lama setelah mencari satu persatu memindai semua orang di tempat ini, Kate terus saja melihat ternyata ada seseorang yang sama ketika 10 bulan yang lalu. Itu adalah anaknya dari Kintaro yang telah dibunuh di Osaka. Akhirnya dia pun langsung mendapatkan informasi. Tanpa basa-basi, Kate langsung menghajar seluruh para penjaga yang sekarang sedang mengawal si Ani. Akhirnya seorang wanita langsung digiring oleh Kate ke tempat yang sepi. Disangka itu adalah keponakan Kijima yang bernama Ani-chan, seorang wanita wibu loper. Dia pun malah tercengang apa yang telah terjadi. Kate langsung menjelaskan di manakah Kijima berada. Walaupun keponakannya, di mana si Ani tidak pernah melihat Kijima sudah beberapa bulan yang lalu, karena dia adalah orang yang misterius. Kemudian dia pun langsung menelepon ajudannya untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Ranji. Dengan seketika, Kate langsung memaksa untuk bertemu. Sebelum melakukan pertukaran, Kate langsung membawa si Ani ke tempat yang sangat sepi dan toilet yang sudah terbengkalai. Dia pun langsung mengunci pintu karena dia akan mengobati dirinya terlebih dahulu. Beberapa pertarungan yang tadi membuat tubuhnya sangatlah terluka. Beberapa tusukan ada di berbagai badan, sehingga ini membuat Kate sangat sakit sekali. Setelah itu semua, Kate langsung menggunting rambutnya karena dia telah dibabat oleh para Yakuza. Untuk bisa merapikan supaya Kate bisa nyaman. Akhirnya si Ani langsung disergap. Singkat waktu, pertemuan akan dimulai. Kate langsung melihat semua keadaan di sekitar sambil menunggu penjemputan untuk si Ani. Seluruh Yakuza yang ada di tempat ini yang pasti mereka sedang menyamar. Dia terus saja berusaha untuk fokus kepada semua orang di tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Yakuza dari bawahannya Kijima langsung datang untuk menjemput si Ani. Semua para prajuritnya langsung disebarluaskan di tempat ini. Tiba-tiba saja seseorang langsung datang. Akhirnya pertempuran dimulai. Where is Ani-chan? I don't see Kijima. Ani. 新座何やってんの？新座来ね。クソガキが。Tanpa diduga, Ranji yang telah memerintahkan seluruh para konco-konconya Kijima untuk datang ke tempat ini malah bukan menjemput si Ani, tetapi akan membunuhnya. Akan tetapi di sisi lain, Kate yang sekarang sudah tidak berdaya karena racun yang ada di dalam tubuhnya sudah menjalar cukup jauh. Namun dia pun masih membekal beberapa stimulan supaya bisa bertahan. Kemudian Ani langsung menolong Kate dengan keadaan hampir mati. Sampai-sampai mereka langsung akrab dan mereka langsung merencanakan sesuatu karena seluruh keluarganya sekarang membunuh Ani. How do I find Renji? His boyfriend Jojima. Singkat cerita, sesuai dengan rencana, Ani langsung datang ke salah satu markas keluarganya untuk bertemu dengan seseorang. Ia pun langsung mengatakan harus bertemu dengan temannya Ranji. Dialah yang bernama Jojima. Karena si Ranji telah memerintahkan anak buahnya dan dibantai habis oleh seorang wanita. Dan Ani langsung meminta bantuan kepada Jojima.
Selang beberapa lama setelah pengawalnya pergi, tiba-tiba saja di belakang sana ada Kate langsung membawa senjata, menodongkan senjata kepada Jojima untuk menanyakan di manakah Ranji berada. Untuk mendapatkan informasi, bos besar Yakuza bernama Kijima. Tanpa basa-basi, dia tidak mau memberi tahu. Untung saja Ani berhasil menghabisi Jojima sampai mogan. Namun sangat disayangkan, dia melihat darah yang sudah berceceran di mana-mana langsung syok parah. Apalagi melihat Kate dengan berlumuran darah yang sangat banyak. Pertarungan tersebut membuat Ani sangat syok parah. Namun Ani terus saja dikuatkan oleh Kate bahwa ini hanyalah permulaan saja untuk bisa hidup dengan bebas. Selama bos Yakuza masih saja berdiri, dia pun akan dibunuhnya oleh mereka. Setelah itu, mereka pun langsung menggeledah kamar ini. Tiba-tiba saja, Kate langsung menemukan sesuatu di belakang kulkas. Ternyata ini adalah senjata yang sangat luar biasa untuk bisa dipakai mendapatkan pertempuran. Namun Ani mendapatkan informasi di manakah Ranji berada sesuai dengan informasi yang ada di dalam handphone. Ani. Hey, Renji. Singkat waktu, akhirnya si Renji telah ditemukan. Dia langsung bertekuk lutut meminta maaf apa yang telah terjadi, karena ini semua hanyalah perintah dari bos besar. Tanpa basa-basi, Ani langsung bertanya di manakah pamannya berada atau bos besar yang bernama Kijima. Namun semua perkataannya hanyalah sia-sia, tetapi Renji langsung memberikan sebuah clue. Dia telah berada di antara keluarga. Itu semua telah diketahui oleh Ani. I know where he is. Singkat waktu, Ani-chan dan Kate langsung berangkat ke suatu tempat di mana Kijima ada di tempat tersebut. Menaiki taksi yang sedang lewat, mereka pun langsung bercerita tentang semua keluarganya. Ani tidak menyangka bahwa pamannya Kijima akan membunuh dirinya, sehingga dia benar-benar marah besar. Singkat dalam obrolan, mereka pun telah tiba. Kemudian mereka yang sudah berada di depan rumah, Kate langsung mengatakan kepada Ani bahwa dia tidak boleh masuk ke dalam, karena yang pasti pertempuran akan semakin berat. Ani yang masih muda, dia mempunyai kesempatan untuk hidup bebas dan normal, tidak boleh mengikuti jejaknya, apalagi mati dalam pertempuran di tempat ini. Dengan harus mengerti, Ani benar-benar tidak boleh ikut ke dalam, karena ini sangatlah berbahaya sekali. Akhirnya Ani menurut. Selang beberapa lama kemudian, langkah kaki dengan hawa membunuh yang sangat tebal. Dia langsung memasuki tempat di mana Kijima berada. Akan tetapi entah apa yang terjadi, Kijima tanpa pengawalan satu orang pun. Namun sebelum Kate sampai ke tempat ini, dia pun langsung melakukan pembicaraan yang sangat serius kepada Kate, karena dia akan membongkar semuanya. Yang pertama, dia tidak pernah meracuni siapapun, apalagi dia meracuni seseorang yang bernama Kate. Di sana mereka langsung mendapatkan sebuah kecurigaan, karena Kijima sendiri langsung melakukan pengintaian terhadap anggotanya. Salah satu yang telah dicurigai yang bernama Renji. Ternyata si Renji telah berkomunikasi dengan seseorang laki-laki dari barat. Dialah Fenri. Kemudian dengan tiba-tiba saja Fenrik langsung datang ke lokasi.
Melihat Annie yang sekarang sedang galau karena keluarganya telah mengkhianati dirinya, Fenrik langsung memberikan sebuah informasi yang sangat mendalam karena seseorang yang telah bertemu wanita bernama Kate adalah orang pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya 10 bulan yang lalu. Semua informasi yang telah diberikan oleh Fenrik membuat Annie menjadi semakin kesal dan marah kepada Kate. Di sisi lain, kita melihat bahwa Kijima telah mengetahui bersama Kate bahwa Fenrik bersama Ranji telah melakukan kerjasama untuk meruntuhkan dan membunuh si Kate. Bahkan mereka telah dikorbankan untuk semua kepentingan pribadi. Setelah ngobrol yang sangat panjang, mereka pun benar-benar menyesal apa yang telah terjadi. Namun, Kate harus menyelesaikan misinya, membunuh Kijima. I have to finish this. This is the time. Singkat cerita, setelah Kijima dibunuh, kita melihat bahwa Annie yang bersama Fenrik. Maka Kate langsung menjelaskan apa yang telah terjadi, namun Annie terus saja ngomel-ngomel tidak jelas. Bahkan apa yang dikatakan oleh Kate tidak masuk ke dalam otak dan hati. Hingga pada akhirnya Kate langsung ditembak. You and me were collateral. Selang beberapa lama kemudian, di tempat Kijima, seseorang langsung datang memberikan stimulan. Ternyata itu adalah Kijima. Semua rencana yang telah diberikan oleh Kijima ternyata telah lolos. Mengira dia telah mati. What is she doing here? Kemudian Fenrik langsung datang ke markas. Renji telah ada di tempat itu. Annie yang melihat semua orang menjadi sangatlah galau karena apa yang telah mereka bicarakan tentang keluarga Yakuza dan pembunuh bayaran. Ternyata dalam perbincangannya, Annie pun telah mencerna apa yang mereka omongkan, di mana Fenrik dan Ranji telah bekerja sama untuk membantai Yakuza. Kepala kelompok Yakuza Kijima telah dibunuh. Bahkan agen terbaik dari Fenrik telah diracuni. Mereka telah mendapatkan sebuah kesepakatan untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan akan menguasai semua kekuasaan Yakuza dan pembunuh Jepang oleh mereka. Welcome to the Yakuza, Barrickson. Namun tanpa disadari, di mana Kijima telah bekerja sama dengan Kate. Dia yang sekarang telah mendapatkan stimulan, akhirnya tenaganya telah pulih kembali. Walaupun racun yang ada di dalam tubuhnya belum bisa dilumpuhkan. Kemudian Kate langsung mengatakan kepada Kijima dia akan membantai Fenrik bersama para konco-konconya. Dengan santai sambil membuka jus lemon, Kate langsung siap-siap untuk beraksi. Disinilah pertempuran brutal dimulai. Let's go get Annie. 문화를 가져오니 이야기가 사실다 아이셔도 어울려 다리가 힘까 English 니 수준은 what's your baby run apart Make a wish with the camera Pertempuran yang sangat mengerikan. Markas Fenrik yang sebagai agen keamanan swasta telah diobrak-abrik oleh Yakuza Kijima. Dan Kate pun membawa dendam yang sangat membara. Namun di sisi lain, di mana Fenrik dan Renji telah mengetahui kedatangan Yakuza dan Kate di tempat ini, di mana Fenrik menyerahkan satu senjata kepada Renji untuk menyelesaikan misinya, yaitu membunuh Kijima. Selang beberapa lama kemudian setelah Fenrik pergi, di mana Kijima bersama para konco-konconya langsung datang ke tempat ini. Dia mengatakan kalau memang dia ingin menjadi ketua Yakuza, dia harus bisa membawa sebuah kode etik.
dan melemparkan satu samurai kepada dirinya. Karena seorang yakuza harus bisa sopan dalam pertempuran. Bahkan dia juga bukan hanya mendapatkan sebuah etika dan keadilan, tapi harus mempunyai keberanian. Di mana Kojima langsung menghunuskan samurai di hadapan Renji, dan dia akan berduel untuk memperebutkan siapakah pemimpin yakuza yang sejati. Kemudian Kate yang sekarang sudah terengkeh-engkeh tiba-tiba saja melihat Fenrik yang sedang menodongkan senjata kepada Annie. Memang hati busuk si Fenrik yang telah dipercaya selama puluhan tahun, malah dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Bahkan dia telah mengkhianati Kate sebagai keluarganya. Tetapi Fenrik mengatakan hidup ini hanyalah kepentingan saja. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman sejati. Yang ada hanyalah kepentingan semata. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fenrik, yang pasti hati Kate sangatlah teriris-iris. Bahkan dia adalah orang yang paling dipercaya seperti ayahnya sendiri. Namun sekarang telah sirna. Great shot. Pada akhirnya Fenrik telah ditembak mati oleh Kate. Namun sayang sekali racun yang ada di dalam tubuh Kate terus saja menjalar sampai jantung. Pada sesi seperti ini di mana Kate sekarang telah mati. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya tanggapan kalian para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Disinilah MC-nya telah mati. Jadi kesimpulan yang menang adalah Kojima, yang sekarang akan menyebarluaskan kepemimpinannya sebagai yakuza di Jepang. Bahkan Annie-chan yang sekarang menjadi seorang putri yakuza. Apakah dalam kisah nyata ada kehidupan seperti ini di Jepang? Kita tanyakan saja kepada orang yang pernah ke Jepang. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian semua mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sayonara.